Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class today. As you can see here, yeah, in this video, we are continuing the material that we learned in the previous meeting. Kalau sebelumnya kita belajar tentang pronouns, ya, definisinya, contoh-contohnya, pada hari ini kita akan belajar what jobs can pronouns do. Apa tugas dari pronoun atau ketika kita tahu pronoun apa yang bisa dilakukan ya dengan menggunakan pronoun. Overview-nya adalah ya, pronoun ini terdiri dari ada namanya subject pronouns, ada object pronouns, ada possessive pronouns. Ya, jadi nanti kita akan mendapati tiga hal ini. Cuma langsung saja mungkin ya. Ini ada semacam penjelasan sedikit. Apa itu subject pronouns? Oke, subject pronoun itu menggantikan noun yang kata benda. Kemarin sudah juga ya, atau benda gitu lah ya. Contohnya gini, Ben, Maria, ini Ben ya, digantikan oleh he dan she. He ini adalah laki-laki, itu Ben, diganti dengan he artinya dia. Maria itu diganti dengan she, dan mereka ini disebut dengan subject pronoun. Lalu ada objek pronoun ya. Objek pronoun itu juga sama, dia menggantikan orang atau benda, sama ya. Nah, contohnya ini. Ini objek noun. Kalau objek nounnya adalah Ben dan Maria, nanti objek pronounnya diganti menjadi bukan he atau she, tetapi him atau her. Oke? Nah, terakhir ada possessive pronoun. Ya, possessive itu artinya kepemilikan. Ia menggantikan noun atau benda juga ya. Nah, contohnya ini. Nah, ada Benz, ya artinya punya Benz. Marias artinya punya Maria. Itu diganti dengan his atau hers. Oke? Nah, ini kita lihat nih. You have already learned in part 1 that the form of a pronoun gives information about grammar, person, number, and gender ya. Part 1 kita sudah belajar bahwa pronoun itu memberi informasi tentang grammar person, jumlah ataupun jenis kelaminnya, gender. Nah, dari person misalnya ya, first person speaking. Kalau orang pertama yang berbicara, itu juga pakai itu tadi ya. Misalnya I, kemarin ya, we, ya. Lalu apa lagi? Ya, I dengan we kayaknya ya. Lalu ada second person atau orang yang kita berbicara kepadanya, kayak you, ya kan? Atau she, atau he, ya kan? Ya, sorry, you ya, sorry, you, sorry. Tidak ada he atau she. Lalu kalau third person itu orang yang dibicarakan, ada he dan she. Nah, untuk number atau jumlah itu ada singular, one in number, ada plural ya hukumnya, dan gender itu masculine dan feminine. Nah, sekarang kita langsung saja, the role played by pronoun in a sentence ya. Fungsi dari pronoun dalam sebuah kalimat itu determines whether a subject pronoun, an object pronoun, or possessive pronoun is used. Menentukan apakah yang kita gunakan subject pronoun, object pronoun, atau possessive pronoun. Nah, contoh nih. Subjek pronoun. Subjek pronoun itu artinya pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya kalau yang singular ada I, ada you, ya. Nah, ada he, ada she, ada it. Nah, ini subjek pronoun semua ini karena dia dijadikan sebagai subjek. Nanti kita lihat contohnya. Ada yang plural. Ya, pluralnya subjek pronoun adalah we, you, dan they. Nah, jadi subject pronoun performs the action of the verb dan mereka adalah yang melakukan apa ya? Tindakan dari kata kerjanya. Misalnya I go. Yang go itu siapa? I kan? Nah, makanya dia disebut subject pronoun ya. Oke. Nah, lalu contohnya aja ya sedikit. Nah, misalnya begini. Kita sebut dia subject. I go to school misalnya ya. Nah, kenapa I disebut subject pronoun ya? Karena I ini menggantikan saya. Saya kan Eko Saputra. I go to school artinya Eko Saputra go to school. Kenapa I disebut subject pronoun? Karena dia sebagai subjek. Ya kan, subjek dan ini adalah verb. Siapa yang go di sini? I, makanya dia di subject pronoun. Ciri-cirinya dia mengerjakan sebuah kata kerjanya gitu loh. Selanjutnya adalah objek pronoun. Kalau objek pronoun apa? Nah, yang singular ini ada me, you, him, her, dan it untuk benda ya. Him untuk maskulin, laki-laki, her untuk feminin, neuter. Artinya it bisa benda, bisa hewan, atau yang tidak terdefinisikan. Apa namanya jenis kelaminnya. Ada yang plural juga. Plural itu untuk us, you, and them. Nah ya. Ini apa namanya objek pronoun ya. Nah, kalau apa namanya possessive pronoun, tapi sebelum ke possessive kita lihat dulu ya me. Misalnya begini. Kalau subjek pronoun I like the apa namanya ya? I like the food. Saya suka makanan itu. Ya kan? Ya, ini I like the food. Sorry, I like the food. Nah, kalau dia apa namanya jadi I itu kan aku diganti dengan I, ya toh. Nah, tapi kalau aku itu menjadi objek misalnya begini, ya.
My mom, ya, my mom, ya kan, gives me. Nah, ya. Me itu artinya aku juga kan? Ya, harusnya kan bisa my mom gives I, bisa memberi ke saya. Cuman karena tadi ada aturan kalau dia menjadi objek pronounnya nggak boleh my mom gives I, salah dia. Dia harus my mom gives me. Makanya kenapa dia disebut dengan pronoun? Karena menggantikan I atau Eko Saputra yang ngomong ya. Nah, cuman dia di sini mendapat perlakuan. Apa perlakuannya? Diberi. Nah, subjeknya adalah my mom ya. Jadi me di sini sebagai objek karena dia objek dari kata benda, kata kerja gives gitu. Jadi intinya kalau bahasa Indonesia misalnya ya saya makan nasi, nasi diberikan ke saya. Saya itu nggak berubah ketika dia menjadi objek. Tapi kalau bahasa Inggris tidak boleh. Saya makan nasi, I eat rice, terus nasinya diberikan ke saya. The rice is given to, nah karena objek ya, to I nggak boleh menjadi to me. Kira-kira begitu. Selanjutnya adalah posesif. Posesif ini kepemilikan ya, kayak milikku, miliknya, milik mereka. Kemarin juga ada singgung sedikit ya. Nah, posesif pronoun ini adalah ini ya, untuk singularnya mine, yours, his, hers, its. Kalau pluralnya ours, yours, dan theirs. Dan posesif pronoun ini ya stand alone, dia berdiri sendiri and shows dan menunjukkan relationship, hubungan atau ownership atau kepemilikan. Dan it has no apostrophe, nggak ada titik dua ya. Nah, ya ini mine ini artinya untuk satu orang ya, yours itu kamu, mine itu milikku, yours milik kamu, his milik dia, hers milik dia, tapi untuk perempuan ini untuk laki-laki, its itu milik itu, milik ini, benda yang netral. Kalau untuk orang yang jamak, ours artinya milik kita, yours milik kamu, theirs milik mereka. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk 3.13, a great start, subject pronoun. Apa itu subject pronoun? Sudah jelas tadi sebenarnya, saya singgung sedikit. But here you will have more detailed explanation. Contoh, ya, the subject of the sentence ini, Maria swims. Performernya adalah Maria, aktornya si Maria, ya yang dilakukan adalah swims. Nah, Maria ini bisa diganti dengan she, ya kan? Third person singular, orang ketiga, ya. Kita berbicara tentang Maria. She swims, bisa kan? Nah, ya. Nah, karena dia berdiri sebagai subjek, she ini kan, she swims misalnya, maka dia disebut pronoun subjek, artinya subjek pronoun, kan maksudnya dibalik kan. Nah, yang sama dengan she ini adalah ada I, ada you, ada he. Kalau laki-laki ternyata ini misalnya Ben, maka dia menjadi he swims gitu loh, ya. She feminine, he masculine, neuter. Nah, maka new sentence-nya menjadi she swims. Siapa she? Adalah Maria. Karena ketika kita berbicara nggak mungkin kita ngomongkan Maria Maria terus kan. Maria is my student, ya kan? She is very smart. Maria adalah muridku, dia sangat cerdas. Tidak mungkin Maria is a student. Maria is smart. Maria swims a lot. Maria is an athlete. Ya kayak Tarzan aja ngomong, subjeknya tidak diganti. Tidak seperti itu ya. Jadi fungsi pronoun adalah mengganti kata kerja, mengganti kata benda. Dan dia disebut subjek pronoun karena berfungsi sebagai subjek. Oke ya. Nah, ini sama penjelasannya, oke? Nah, kalau untuk benda ini sama ya. Misalnya ini kita lihat ada sebuah, there is a pool here ya, kolam renang. The pool opens, artinya kolam renang ini buka gitu lah ya. Oke, dianalisis pool, the pool. Siapa ya, apa pool ini ya kan? Pool itu gantinya adalah it ya kan? Maka sama kan? Singular, you, he, she, it. Berarti ini untuk benda it ya kan? Maka new sentence-nya kalau kita mau ganti it opens ya kan? Sama kayak ketika kita ngomong, woi, saya dapat rekomendasi kolam renang dan kolamnya buka. Kalau kita kan diulang, kolam renang dan kolamnya buka. Kolam renang dan kolam kan sama sebenarnya, ya. Nah, kalau bahasa Inggris bisa diganti, ya. I have a new recommendation for the pool, kata kita kan. It opens. Pool itu atau the pool adalah it gantinya. Iya kan? Sama aja. Nah, itu bedanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, selanjutnya ada 3.14 subject and object pronoun together. Verb, ya kata-kata kerja play a central role in a sentence, memainkan peran yang sangat penting ya di dalam sebuah kalimat. The subject connects to the verb. Subjek itu pasti berhubung dengan verb.
atau kata kerja. When extending the sentence, ketika kita akan memperluas sentence-nya atau kalimatnya to include an object, untuk memasukkan objek, it is the verb that makes it possible. Adalah kata kerjanya yang membuat kita bisa memasukkan objek. Karena tanpa kata kerja tidak ada objek. Ada objek, ada kata kerja. Di antaranya begitu ya. The following section therefore discuss subject pronoun and object pronoun together. Makanya dari situ sekarang selanjutnya akan dibahas tentang subject pronoun dan juga object pronoun. Dia harus bersama-sama memahaminya. Oke. A direct object pronoun receive the action of the verb. Jadi kalau kita berbicara objek pronoun atau pronoun yang objek, maka objek tersebut menerima perlakuan dari kata kerjanya. Dan the verb in this type of sentence is called the action verb. Dan tipe verb yang memberikan kata kerja langsung, memberikan dampak langsung terhadap objek disebut dengan action verb. Contoh ya, kita lihat Charles wrote a book. Nah, di sini kan bisa kita lihat siapa Charles? Charles adalah performer atau aktornya, dan Charles ini bisa diubah menjadi he, kan gitu. Lalu ada wrote, kata kerja, a book, a book. Apa a book ini? Benda. Di sini kan, ini adalah benda. Apa yang terjadi dengan book? Dia ditulis karena Charles menulis sebuah buku. Jadi buku ini ditulis oleh Charles. Dia menerima tindakan si Charles, tindakan si subjek, yaitu menulis. Makanya book ini disebut tetap dia pronoun, karena ini kata benda kan. Kata gantinya pronounnya apa? Pronounnya adalah it. Ya, gitu. Jadi ini disebut subjek pronoun karena dia berlaku sebagai subjek. Kata ganti yang muncul di sini yang mana he. Di sini kenapa it disebut dengan objek pronoun? Karena dia pronoun juga tetapi fungsinya sebagai objek. Paham ya? Good. Jadi aturan itu dalam bahasa Indonesia kita nggak punya. Oke ya. Nah, ini penjelasannya sama aja ya. Oke. Nah, ini contoh selanjutnya juga sama ya. Ini untuk yang plural. The friends love Maria. Friends ini terdiri dari orang-orang ini ya, kita lupa namanya tadi ya. Ah, ini Maria. Artinya teman-teman ini Maria. Lalu kita di sini bisa lihat mana subjeknya. Subjeknya adalah the friends ya. Mana objeknya? Objeknya Maria. Kenapa? Karena friends melakukan sesuatu atau verb yaitu love, mencintai. Siapa yang mereka cintai atau sayangi? Yang mereka cintai atau sayangi adalah Maria. Maka Maria di sini menerima perlakuan dari si subjek. Makanya Maria disebut dengan objek. Nah, Maria ini bisa diganti dengan pronoun dan pronounnya itu disebut dengan pronoun objek atau objek pronoun gitulah. Pronounnya milik objek, dan kalau dia apa namanya objek maka dia berubah menjadi her. Kalau dia subjek apa? Iya betul, she ya. Gitu. Jadi apa namanya ya, simpelnya begini. Misalnya gini ya, Maria apa ya, loves apa namanya loves her apa ya, loves hiking, suka hiking misalnya ya. Nah, Maria ini kalau dia menjadi subjek menjadi she loves hiking, ya kan? Arti Maria kan she, ya kan, sama. Kalau misalnya they love Maria, they love Maria, maka tidak boleh they diubah menjadi they love she, nggak boleh misalnya ya, karena ketika dia menjadi objek maka dia harus diubah menjadi her. Ini aturan. Jadi kita hanya belajar aturan sebenarnya di sini. Oke? Good. Paham ya? Siap. Jadi ini subjek pronoun. Kalau dia singular ada I, you, he, she, it ya. Kalau plural ada we, you, dan juga ada they. Oke. Kalau objek pronoun ya, untuk singularnya dari I berubah menjadi me, you tetap, him tetap, he jadi him, she menjadi her ya, it menjadi it. Lalu kalau we menjadi us, kalau you menjadi you tetap, they menjadi them. Nah, ini perubahannya ya. Oke, good. Nah, ini contoh. Ini example the noun Maria. Nah, ini misalnya they love her, sama ya seperti penjelasan saya tadi. Oke? Good. Nah, selanjutnya adalah a different job, object pronoun with preposition. Nah, karena objek pronoun ini ternyata juga bisa muncul tidak hanya setelah kata benda, tetapi juga setelah preposisi. Objek pronoun apa saja? Ini objek pronoun tadi. Nah, me, you, him, her, it, us, you, them. Jadi boleh juga muncul setelah preposisi. Contoh, apa itu preposisi? Kemarin sudah belajar di pertemuan awal, kata depan. Ya, contoh ini nih. Nih, contoh. Ben stands under it. Ben berdiri di bawahnya. Di bawah apa? Ya kan? Kalimat aslinya kan ini. Ben stands under the lifeguard chair. Ben berdiri di bawah. Under ini kata depan, preposisi. Di bawah under lifeguard chair. Di bawah di under lifeguard chair. Nah,
chair ini atau benda ini kan bisa diganti dengan pronoun. Pronounnya apa? Kita lihat apakah dia subjek pronoun atau objek pronoun. Ternyata dia muncul setelah preposisi, maka dia adalah objek pronoun. Dan kita lihat ini benda atau orang. Kita lihat di sini ternyata benda ya. Dan tidak punya jenis kelamin, maka diganti menjadi, kita lihat di sini tadi benda. Bendanya apa? Ya kan, di sini ada nih tadi. Ya, benda. Kalau laki-laki he, perempuan she, him jadi her, lalu laki-laki untuk subjek it, objek pronounnya adalah tetap it. Maka diganti ya yang ini tadi menjadi apa? Menjadi Ben stands under the lifeguard. Jadi the lifeguard chair. Jadi the lifeguard chair itu bisa diganti menjadi it. Jadi Ben stands under it. Nah, ini kan sama kan? Gitu. Lanjut ya, ini juga contoh selanjutnya. The bathing suit, the bathing suit is for Maria atau Maria ya. Baju renang itu apa namanya adalah untuk Maria. Nah, Maria ini kan bisa diganti preposisi, pronoun. Pronounnya apa? She kan? Ya, jadi the bathing suit is for she. Nah, karena dia she ini muncul setelah for kata preposisi, maka nggak boleh ya preposisi untuk bukan preposisi ya, tetapi pronoun untuk yang muncul setelah preposisi adalah objek pronoun. Objek pronoun dari she adalah her, bukan she. Maka yang paling tepat adalah the bathing suit is for her, bukan for she. Jadi ini salah ya. Bukan the bathing suit is for she. Salah. Ya, karena kalau she itu harus sebagai subjek. Ini dia objek. Objek dari apa? Preposisi, kata depan for. Maka diubah menjadi for her. Dan ini berlaku juga untuk yang lain. Paham ya? Ya, ini pelajaran SMP dulu sebenarnya. Lanjut. Selanjutnya adalah possessive pronoun. Possessive pronoun shows relationship of or ownership. Menunjukkan hubungan atau kepemilikan. Contoh nih ya. Yes, it is hers. Ya, ini miliknya dia. Ya kan? Ben talking about Anna's hula hoop. Jadi Ben itu berbicara tentang hula hoop miliknya si Anna. Third person pronoun hers ya. Pronoun kepemilikan untuk orang ketiga hers itu referring to the person spoken about. Ya, referring to the person spoken about. Itu merujuk kepada orang yang sedang dibicarakan. Ada she atau Anna. Kan begitu sebenarnya. Ya, cuman dia karena dia kepemilikan, ya maka ini lihat nih kita ulang lagi. Kalau subjek I, you, he, she, it. Kalau pluralnya we, you, they, ya kan. Kalau possessive pronoun dia berubah menjadi I, berubah menjadi mine. Ya, you berubah menjadi yours. Ya, he berubah menjadi his. Kalau she berubah menjadi hers. Kalau it berubah menjadi its. Kalau apa lagi nih? We berubah menjadi ours. Dan kalau you yang jamak berubah menjadi yours, sama kalau they berubah menjadi theirs. Nah, ini artinya kepemilikan atau hubungan ya. Jadi begitu. Ya, misalnya begini, kita lihat ya. Maria ya, biar agak jelas sedikit. Oke, Maria is a singer misalnya. Nah, ya, kita ubah pakai subjek pronoun she ya. She ya, dia menyanyi dengan she sings very well, dengan sangat bagus. Ah, ya kan. Terus kami kita ubah dikit ya. Misalnya gini, ya. Maria is a singer. Jelas ya di sini ya. She sings. Nah, ini adalah subjek pronoun. Kalau objek pronoun, ya, kami mencintai Maria. We love her. Jadi her dia, ya. Lalu apa lagi? Ya. We love her. Ya. Nah, jadi berubah dia kan? Subjek, ini objek. Lalu kalau hers gimana? Ya. Misalnya kita bilang juga her voice is suaranya beautiful. Beautiful. Suaranya beautiful. Ya. Hers is the best. Suaranya dia sangat cantik, luar biasa. Hers is the best. Miliknya adalah yang paling bagus. Hers ini artinya apa? Hers ini, ya. Hers ini sama dengan her voice, suaranya.
Nah, ini artinya miliknya sangat luar biasa. Nah, sama aja. Inilah disebut dengan possessive apa tadi? Ya, pronouns, pronouns kepemilikan. Gitu ya. Jadi dia berubah-berubah. Oke. Lanjut, question word revisited. Kita lihat lagi pertanyaan ketika ada pertanyaan ya. Nah, apa itu question words? Itu question words asking about subject, berbicara tentang subjek. Misalnya ya. Question word who itu digunakan untuk mengidentify a person acting as a subject. Who itu untuk melihat siapa subjeknya. Kalau question word juga digunakan untuk mengidentify subjek tetapi inanimate yang tidak hidup biasanya bendanya atau animal ya atau hewan. Nah, contoh nih. Susan swims. Who swims? Siapa yang berenang? Susan. Kan gitu ya. Lanjut, the pool opens. Kemarin sudah belajar toh. Ya, untuk mencari apa subjeknya, what opens? Siapa yang buka? The pool. Nah, ketahuan subjeknya. Jadi dengan menggunakan questions kita bisa investigate and find out what the subject is atau who the subject is. Good. Nah, kalau nanyain objek gimana? Sama aja, katanya pakai who dan whom kalau ini ya. Bedanya dikit. Misal, he loves her, ya. Question tentang siapa yang dicintai gimana? Kalau he, who, ya. Misal, who loves Susan? Siapa yang mencintai Susan? Laki-laki ini, siapa namanya? Ben. Tapi kalau bertanya misalnya dia mencintai siapa? He loves whom? Dia mencintai siapa? Atau whom does he love? Ya. Karena apa pakai whom? Karena yang ditanyakan adalah objek. Jadi tidak pakai who, ya. He loves whom? Dia mencintai siapa? Untuk her. Jadi nggak boleh he loves who? Bingung salah nanti, ya. Jadi begitu. Lanjut. He wrote it. Kalau untuk nanyakan ini pakai who, ya. Who wrote it? Siapa yang nulis? He. Tapi kalau untuk benda, what? Kan gitu. Ya. He wrote what? Dia nulis apa? It. Paham ya? Sama dengan ini. Kalau kita mau nanya siapa yang mencintai? Ya, he loves who? Ya, who loves Susan? He. Ini he loves whom? Siapa yang dia cintai? Itu nggak boleh he loves who. Gitu. Paham ya? Oke, good. Question word asking about possessive pronoun. Kalau possessive pronoun ini pakai whose nanyanya. Ya, contoh, it's mine kata si Susan ini ya, mungkin ya. Hula hoop ini kan maksudnya. Question wordnya gimana? Whose is it? Milik siapa ini? Jawab Susan, it's mine. Gitu. Oke. Nah, ini adalah overview-nya ya. Ini overview-nya ada diagram Venn diagram atau diagram Venn di sini. Ini secara umum tentang yang disebut pronoun. Pronoun itu terdiri dari 4, ada subjek pronoun, contohnya it, muncul sebagai subjek, ada possessive pronoun, kepemilikan its, atau gini aja biar enak ya. Subjek pronoun itu pakai it, ketika dia objek maka ini muncul setelah kata kerja atau kata preposisi, ini objek pronoun with preposition, ada preposition. Lalu ada direct object pronoun yang dia muncul setelah kata kerja, love, it juga ya. Lalu kalau dia posesif berubah menjadi its cup is big. Ya, cupnya adalah sangat besar. Ya, ini it enak supaya dia ini karena it ini tidak berubah, cuma nama s. Sedangkan yang lain seperti he, she, they berubah dia. Kalau misalnya di sini kita ganti menjadi we belongs to band. Kami ini masuk ke grup band. We belongs to band. We, ya. Band builds a shelf for we berubah menjadi for us gitu. Direct pronoun band loves we menjadi band loves us. Ya. Ya. Cup ini kayak ya apa gelas kami. Ini kan gelasnya ini menjadi gelas kami berubah menjadi bukan it tetapi ours cup is big. Sorry. Ya, its cup is big. Our its cup is big. Our cup is big. Ya, our cup is big. Paham ya perubahannya ya? Nah, gitu. Paham? Ini contohnya ada lagi. She swims. The bathing suit is hers. Ya. Siapa wanita ini? Ini Maria. Kalau subjek pronoun she swims, dia berenang. Possessive pronoun the bathing suit is hers. Bathing suit itu milik dia. Nah, ini enak contohnya ya. Kalau direct object pronoun Anna loves her. Anna mencintai Maria. Beda ya. Maka menjadi Anna loves her. Bukan loves she, salah. Karena dia posisinya sebagai objek. Lalu kalau di depan preposisi sama aja. The gift is for her. Bukan the gift is for he. She, salah ya. Jadi begitu. Oke, good. Ya, ini apa namanya video kita pada hari ini. I hope you understand this. If you have some questions, ya, just post the questions on our Google Classroom apa namanya site ya.
Maybe if I got the time, so probably I can reply your questions. Lalu ini ada review exercise ya, silakan dikerjakan review exercise ini ya, dikumpulkan melalui Google Classroom itu sendiri. Jadi ini worth to meetings. Ini meeting pertama untuk kemarin yang tidak ada menonton video, meeting keduanya itu dinilai dari apakah Anda mengumpulkan tugas ini atau tidak. Okay, I think that's all from me. Thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.